welcome back to Miris, misteri ribuan historis yang akan membahas kronologi kasus kriminal atau kasus-kasus menarik lainnya dan hal unik lainnya yang mind-blowing. Pada video kali ini, sesuai thumbnail dan juga judul, di video kali ini kita akan membahas sebuah suku yang sangat terasingkan di dunia, yaitu suku Sentinel. Mereka bener-bener anti banget sama orang asing, makanya mereka itu bener-bener terisolasi. Sebenarnya banyak nih upaya orang-orang untuk masuk ke Pulau Sentinel ini supaya ya mereka jangan ketinggalan zaman. Kan sekarang zaman udah canggih, ada kendaraan, ada handphone, ada coklat Dubai. Kasihan kalau mereka nggak tahu gitu. Namun ternyata usaha-usaha orang-orang yang datang ke pulau tersebut ditolak mentah-mentah. Jadi ketika ada kapal datang, mereka langsung membusur tombak untuk ya menembak, memanah untuk memanah atau membusur perahu-perahu dan juga orang-orang asing tersebut. So, buat kalian yang penasaran gimana sih cerita lengkapnya atau fakta-fakta lengkapnya tentang suku Sentinel ini, langsung aja yuk let's enjoy my video. Oke guys, jadi kita bahas dari awal asal-usul suku Sentinel ini. Nah, diyakini 50.000 tahun yang lalu mereka bermigrasi dari Afrika. Nah, untuk lokasinya sendiri, Pulau Sentinel ini berada di Pulau Sentinel Utara, negara India, yang berada dalam kawasan Kepulauan Andaman dan Nicobar. Suku ini cenderung menggunakan hukum rimba untuk menjadikan salah seorang dari mereka sebagai pemimpin. Jadi, kalau kalian tinggal di sini, nggak usah perlu-perlu ribut-ribut kampanye, menyampaikan visi misi. Kalau kalian kuat fisik, bisa dianggap bisa melindungi kaumnya atau warganya, kalian fix bakalan jadi pemimpin di suku ini. Mau nggak? Meskipun mereka menganut hukum rimba, sebetulnya dulu tidak seganas sekarang kepada orang asing. Namun, semua hal berubah pada abad ke-19. Kalian penasaran nggak apa? Ayo kita ceritain lebih detail. Jadi, pada akhir abad ke-19, suatu ketika ada orang asing yang menginjakan kaki di pulau tersebut. Kejadian ini terjadi ketika India masih berada di bawah kekuasaan Inggris nih, jadi masih usum peperangan. Perwira itu bernama Maurice Fidel Portman, di mana dia terpesona akan keunikan pulau. Kemudian dia menculik beberapa orang yang ada di Pulau Sentinel itu, yaitu sepasang suami istri, sepasang pasangan gitu ya, gak tahu sih di sana ngomongin suami istri atau bukan, dan 4 orang anak yang kemudian 6 orang ini dibawa ke rumahnya di pulau yang lebih besar. Untuk apa? Untuk dijadikan bahan penelitian. Terus mungkin karena orang-orang suku Sentinel ini ketakutan ya dibawa ke pulau yang lebih besar, melihat keadaan yang berbeda dari pulaunya sendiri, mereka tuh cenderung diem. Jadi ngeliatin pelanga, pelongo, dikasih makan, dimakan. Terus kalau ditanya juga kan gak bisa ngomong, beda gitu bahasanya. Gak bisa jawab, bulu gitu. Nah, sehingga membuat Portman ini kayak, aduh ini penelitiannya kayaknya sulit deh. Karena apa? Karena ya pertama gak bisa bahasa, terus mereka juga diam-diam aja. Gak ada gerak-gerik di mana orang-orang ini merupakan orang-orang yang berbahaya. Mungkin balik lagi karena mereka sedang di pulau orang lain, mungkin karena kalah jumlah, jadi takut gitu kalau mengeluarkan sisi agresif mereka. Makanya beberapa bulan kemudian Portman mengembalikan 6 orang ini ke Pulau Sentinel karena ya begitulah ya. Dan Portman menyebutkan bahwa ini merupakan eksperimen gagal. Namun guys, seperti yang sudah kita tebak ya, ketika dibalikan lagi itu 6 orangnya, orang-orang yang lain yang masih ada di Pulau Sentinel, yaitu suku Sentinel, mereka langsung marah guys pada saat si Portman ini mengembalikan 6 orang sukunya. Mereka menganggap penculikan ini benar-benar sebuah hal yang sangat jahat, sehingga pada saat Portman datang itu langsung ditombak-tombakin tuh sama busur-busur yang gede banget. Nah, makanya sejak saat itu, orang-orang yang ada di Pulau Sentinel ini menjadi sangat agresif terhadap orang asing. Banyak banget orang-orang, organisasi-organisasi dari pemerintahan resmi pun yang mencoba datang ke pulau ini, mereka malah disambut dengan tombak. Dan ada juga yang meninggal akibat panah mereka tersebut.
Puluhan tahun kemudian, masa iya sih pemerintah nyerah gitu aja kan? Mungkin balik lagi ke awal tadi, bahwa kalau misalnya suku Sentinel ini dibiarin, dikasih tahu tentang kemajuan teknologi saat ini gitu, mereka tuh kayak kasihan. Masa sih nggak mau gitu ngerasain es batu, ngerasain teh poci, ngerasain mie gacoan, kan kasihan gitu. Makanya pemerintahan India itu membuat sebuah organisasi untuk pergi lagi, mencoba lagi ke Pulau Sentinel ini. Barangkali mereka udah lupa sama kejadian penculikan yang dilakukan oleh si Portman beberapa puluh tahun yang lalu. Organisasi ini bernama Anthropological Survey of India atau singkatannya ANSI. Percobaan ANSI ini datang ke Pulau Sentinel terjadi di akhir abad 20, jadi tahun 1990-an gitu. Nah, di antara anggota mereka ada satu orang perempuan yang bernama Madhumala, yang dimana Madhumala ini sangat-sangat tertarik sejak kecil tentang Pulau Sentinel ini. Ia ingin mempelajari suku-suku pedalaman di Kepulauan Andaman dan Nicobar. Nah, saat dewasa, antropolog ini kemudian menghabiskan waktu 6 tahun untuk meneliti serta mempublikasikan 20 karya ilmiah tentang mereka. Madhumala juga membuat buku berjudul Tribes of Car Nicobar. Di Januari 1991, Madhumala ini mendapatkan kesempatan pertamanya untuk ikut dengan NASI ini pergi ke Pulau Sentinel. Nah, namun sebenarnya keberadaan anggota perempuan di organisasi ini tuh sebenarnya cukup ditentang, karena balik lagi pada saat dulu-dulu setiap ada orang asing itu mereka selalu agresif. Nah, takutnya perempuan ini kurang bermanfaat gitu, jadi pengennya orang-orang organisasi itu orang-orang yang gede, yang kekar, yang bisa bertarung sama mereka. Namun Madhumala mengungkapkan bahwa sebenarnya bisa jadi loh menggunakan langkah-langkah yang halus gitu, seperti negosiasi gitu, terus perkenalan yang dilakukan dengan secara perlahan yang membuat mereka yakin bahwa kita itu datang untuk memberikan hal yang baik gitu, bukan untuk berperang atau menculik kayak tahun 1900-an itu. Nah, awal-awal semua tim merasa gelisah karena selama ekspedisi mereka itu terlihat sangat terancam melihat orang-orang suku Sentinel. Pada saat kapal mereka mulai mendekat, mereka langsung siap-siap untuk menombak kapal tersebut. Namun, karena lagi-lagi di sini ada Madhumala, di mana ini adalah orang wanita cerdas gitu. Dia melemparkan 2 buah kelapa ke lautan, yang ternyata lama-kelamaan mulailah ada beberapa orang dari suku Sentinel yang menginjakan kaki ke laut gitu untuk mengambil kelapa. Nah, di situ situasinya mulai membaik nih. Jadi, tadinya kan banyak banget yang siap-siap untuk menombak gitu. Namun pada saat udah dikasih kelapa, mereka jadi menurunkan senjata mereka. Terus dikasih lagi lah tuh kelapanya. Mungkin ini sebagai bentuk kenalan gitu ya. Nah, terus dari kasus penculikan juga kan ini udah lama, mungkin mereka juga udah lumayan lupa gitu. Nah, terus mereka tuh setelah menurunkan senjata pada datang tuh ke tengah laut dan akan melakukan kontak dengan tim ANSI ini. Namun masih belum bener-bener jongjon gitu, belum bener-bener safety. Karena apa? Karena di ujung pulau masih ada pemuda sekitaran umur 20 atau 19 tahun, pokoknya gede dan kekar ya. Dia masih stay begini. Jadi mungkin itu kayak kayak yang suka di puncak-puncak gedung tuh, yang kalau misalnya ada gitu hal penting kayak penembak gitu loh. Jadi kalau misalnya ada hal yang tidak diinginkan, si pemuda itu bakal langsung melesatkan busur dia gitu. Nah, terus pada saat mereka berhasil guys melakukan kontak, meskipun bahasanya ya sangat-sangat berbeda, di sini pulu-pulu, di sini India anya-anya ya. Namun hal ini juga disebut sebagai pencapaian yang cukup luar biasa, karena biasanya jangankan begini gitu, jangankan Pak Amprok, jangankan ketemu, ada kapal aja itu udah ditombakin dan kapal itu balik lagi karena ya takut, dan kadang orang yang dalam kapal itu kena dan meninggal. Karena fun fact nih guys, bahwa mereka itu benar-benar terlatih menggunakan busur itu. Jadi nggak sembarangan orang untuk menembakkan begitu aja. Ini benar-benar kayak tepat sasaran. Mungkin karena mereka itu bertahan hidup menggunakan cara berburu. Karena emang benar-benar
jadul pisan, jadul banget, kasihan pokoknya mah kasihan. Nah berhasil nih ya, singkat cerita udah ngobrol ya. Naon cik guys, ada salah satu tim yang ngambil sebuah daun. Jadi daun itu tuh kayak hiasan di kepala salah satu suku Sentinel. Mungkin itu disebutnya wakil KM ya kalau di kelas mah. Jadi si rajanya mah ada di belakang tuh, tapi si wakil KM-nya maju gitu. Si ketua kelasnya di belakang, si wakil KM-nya maju ya. Nah, si wakil KM itu kan pakai itu ya, pakai apa? Hiasan. Dicabut. Mereka langsung mengeluarkan sisi agresif dari diri mereka. Semuanya berubah menjadi mencekam. Nah, si wakil KM ini langsung membuat gerakan seperti mengusir gitu, kayak hus gak tahu ya, pulu gitu. Sambil menginikan apa? Mengosongkan pisau. Mereka juga punya pisau, guys. Gak tahu dari mana, mungkin bikin ya. Nah, karena takut ada lagi korban seperti sebelum-sebelumnya, tim ANSI ini pun memutuskan untuk kembali. Nah, setelah melakukan laporan kepada pihak pemerintah, mereka semua memutuskan bahwa untuk stop, berhenti berkunjung kembali kepada suku Sentinel. Karena sekian banyak usaha yang telah dilakukan belum membuahkan hasil. Dan ini malah blunder gitu, ngambil daun yang dimana itu membuat mereka marah karena mereka merasa terancam. Plus lagi, pada saat ada penculikan itu kan, yang si Portman, mereka kan tidak menunjukkan gelagat yang membahayakan gitu. Jadi pemerintah India sepakat untuk tidak melakukan atau mengusik atau mengganggu Pulau Sentinel lagi, karena ya dinilai mungkin aja mereka ini bener-bener kebal dengan virus-virus karena memang cara hidupnya juga berbeda. Nah, kemudian datang nih orang modern ke Pulau Sentinel yang dimana mungkin ada virus corona, ada bukan sih, ada flu burung, ada apa gitu ya, masuk ke sana dan menimbulkan penyakit di Pulau Sentinel. Terus juga karena selama ini suku Sentinel nggak pernah mengganggu, nggak pernah merusak atau merugikan apapun kepada pulau lainnya, jadi ya mungkin membiarkan mereka sendiri, membiarkan mereka bebas itu adalah cara yang terbaik. So guys, jadi itu dia pembahasan tentang suku Sentinel atau suku yang dikenal sebagai suku terasing di dunia. Di dunia ya guys. Gimana menurut kalian, cukup menarik gak? Kalau misalnya kalian punya banyak duit, terus gak punya kerjaan, mau gak kesana buat lihat-lihat? Kalau menurut aku sih, apa yang dilakukan pemerintah India itu ada benernya, ada salahnya. Benernya, emang benar, kita tuh nggak usah sok-sokan ingin mengubah seseorang yang tidak mau diubah. Nah, salahnya, kasihan juga sih, kayak mereka itu hidupnya mungkin lebih keras, karena ya hukumnya hukum rimba. Pasti di antara mereka masih ada aja yang dinamakan perang saudara. Fun fact nih guys, dulu 50.000 tahun yang lalu, orang-orang yang ada di Pulau Sentinel ini berjumlah 8.000 orang. Dan yang terakhir itu yang abad 20 gitu ya, yang tersisa hanya sekitar 150 orang. Tuh kan, sebenarnya mah kasihan, cuman ya gimana, kita jangan maksa masuk ke kehidupan orang yang orang itu juga tidak mau ada kita di hidupnya dia gitu. Curhat lagi. So guys, segitu dulu video kali ini. Mohon maaf banget kalau ada salah-salah kata. Nah, maaf juga banyak banget belibetnya. FYI nih guys, ini FYI-nya nggak penting. Sebenarnya aku tuh sekarang lagi sakit, cuman maksain karena ya harus semangat lah. Masa iya kita itu gara-gara sakit sedikit jadinya pengennya tiduran doang? Nggak dong. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Habis itu share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Oke, see you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.